Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman wa amalah. Allahumma amin. Para jamaah yang semoga selalu dan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai hari ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita semuanya kesempatan untuk bersujud ke hadirat-Nya, untuk memenuhi panggilan-Nya, untuk mendirikan sholat yang kita tujukan hanya kepada-Nya, dan dilanjutkan dengan mempelajari hadis-hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semoga dengan berjalannya kaki kita ke majelis ilmu menambahkan barakah, menambahkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah masuk ke hadis yang ke-36 tentang perkumpulan atau kumpulan-kumpulan kebaikan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Hadis ini cukup panjang, kita bahas dulu sampai titik ini, yaitu di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa an mu'minin, barang siapa yang meringankan kesulitan dari seorang mukmin, kesulitan yang besar dia ringankan, maka Allah akan meringankan kesulitannya di hari kiamat nanti. Sekali lagi, barang siapa yang meringankan kesulitan seorang muslim di antara banyak kesulitan-kesulitannya di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan kesulitan dia di hari kiamat nanti. Wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan urusan orang lain. Ada orang yang kesusahan, ada orang yang kesulitan, urusannya kita mudahkan. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Allah akan mudahkan dia di dunianya dan di akhiratnya. Wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, tidak menyebarkannya dan tidak menguploadnya di media sosial, gawe status, diviralkan, akhirnya FYP, maka yang mau menutupi kekurangan seorang muslim, aibnya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, dan Allah Subhanahu wa taala dalam pertolongan seorang hamba. Ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi
selama sang hamba tersebut berada atau senantiasa berusaha menolong saudaranya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kita bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama akan kita usahakan selesai terlebih dahulu, kemudian baru kita bahas bagian yang kedua karena cukup panjang. Poin yang pertama adalah barang siapa yang meringankan kesulitan seorang muslim, dan tentunya masing-masing dari kita pasti pernah punya yang namanya kesulitan, entah kesulitan dalam biaya misalnya, kesulitan ekonomi, atau kesulitan dalam masalah kesehatan, atau kesulitan dalam masalah pendidikan, atau kesulitan dalam masalah-masalah yang lain. Maka di sini kalau kita melihat saudara kita berada dalam kesulitan dan kita mampu untuk membantunya, maka sudah sepantasnya kita membantu saudara kita. Karena barang siapa, sekali lagi, yang memudahkan, meringankan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan mudahkan urusannya, Allah akan memudahkan kesulitannya di dunia dan juga di akhirat. Kemudian barang siapa, yang kedua, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang muslim, ini sebenarnya poin yang pertama sama poin yang kedua mirip-mirip, sama saja. Intinya kalau kita melihat saudara kita kesulitan, kita harus bantu. Ojo tambah dikapokno, ngrasakno. Wingi dikandani gak kena, rasakno saiki. Jangan sampai. Terutama jika tetangga tersebut adalah tetangga dekat, yang setiap hari kita dengar kondisinya, setiap hari kita dengar kabarnya. Orang pertama yang tahu dengan kondisi kita, orang pertama yang tahu kalau kita sakit, orang pertama yang tahu kalau kita dalam kesusahan. Makanya tetangga dekat ini sangat besar sekali haknya, sudah pernah kita bahas di sini. Jadi para jamaah sekalian, intinya hidup itu penuh dengan kesulitan dan cobaan. Cobaan ini datang silih berganti antara satu orang dan orang lain, itu beda-beda. Saya itu pernah mendapati suatu desa, ada yang cerita sama saya, ada dua rumah berhadap-hadapan, dekat berhadap-hadapan atau tetangga dekat gitu ya. Yang satunya mengadakan pernikahan, yang satunya mengadakan pemakaman. Ini yang sini senang-senang, yang sini bersusah-susah. Jenengan jadi tetangga misalnya, yang kesini nangis-nangis, yang kesana tertawa. Ya begitulah kehidupan. Tidak selamanya kita hidup di taman bunga. Terkadang juga ada yang namanya ular berbisa. Tidak selamanya kita merasakan senang dan bahagia, tapi ada kalanya kita mengalami duka dan nestapa. Oleh karena itu, karena cobaan ini datang silih berganti, kita lihat ketika kita dalam kondisi lapang, kondisi senang, kondisi longgar, kita lihat saudara-saudara kita, apakah ada teman kita yang dia butuh bantuan. Jangan sampai kita tidak peduli, jangan sampai kita ananiyah, kalau dalam bahasa Arab itu artinya egois, tidak peduli, jangan sampai. Terutama orang-orang atau anak-anak yatim, fakir miskin, para janda, dan juga orang-orang yang hidupnya terlunta-lunta. Maka yang seperti ini harus kita bantu mereka. Orang bilang hidup itu roda berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Tapi ada orang ngeluh, nanti jarene hidupan roda berputar, nyatanya aku nang isor ae, di bawah terus ya. Salah gak gelem mlaku. Kalau jalan kan dia naik turun ya. Nah, para jamaah sekalian, di sini kita tahu bahwasannya Rasulullah SAW
begitu perhatian dengan umatnya. Karena agama ini tidak hanya memperbagus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita senantiasa berusaha untuk peduli dengan sesama. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menetapkan orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir itu berbuat baik dengan tetangganya, dengan sesamanya, dengan sosialnya. Dan ini kita bahas cepat, tidak akan berlama-lama karena sudah sering kita mendapati bab-bab yang seperti ini. Kemudian waman satara musliman, barang siapa yang menutupi aib saudaranya sesama muslim atau sesama manusia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Setiap dari kita para jamaah sekalian pasti punya yang namanya aib, pasti punya yang namanya dosa dan kesalahan. Hanya saja gurung konangan, gurung viral. Kalau dosa itu punya bau, kata para ulama, kalau seandainya dosa itu punya bau, setiap kali berbuat dosa ada baunya gitu ya. Kalaulah dosa punya bau, maka tidak ada orang yang mau dekat-dekat denganku, kata para ulama. Ini merupakan bentuk introspeksi diri. Kita lihat dalam kehidupan kita, setiap orang pasti punya dosa. Kullu bani adam khata'. Setiap orang pasti punya kesalahan. Setiap orang pasti pernah yang namanya khilaf. Setiap orang pasti pernah terjerumus dalam dosa. Dan di sini para jamaah sekalian, orang-orang mukmin bukanlah orang yang tidak pernah sama sekali terjerumus dalam dosa. Karena nggak mungkin manusia itu pasti pernah salah dan dosa. Tapi orang-orang mukmin adalah mereka yang ketika terjerumus dalam dosa, mereka ini dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Mereka itu ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan dalam sebuah ayat disebutkan, "Tsumma awratsnal kitaba alladzi istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab ini kepada yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsihi, dan di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Faminhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara para hamba-hamba kami itu ada yang, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara hamba-hamba kami ada yang zalimun li nafsihi, ya menzalimi dirinya sendiri. Berbuat jeleknya lebih banyak daripada berbuat baiknya. Ada yang muqtasid, pertengahan. Ada yang sabiqun bil khairat, yang mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya kalau rata-rata orang mukmin, orang-orang muslim rata-rata ya yang tengah-tengah muqtasid ya. Ya kadang-kadang ya masih gibah ya kemudian setelah itu ya ngaji, ya, baca Quran ya, setelah itu ya rasan-rasan ya gitu ya. Kemudian ya kadang-kadang ya lihat perempuan yang bukan mahram, tapi setelah itu ya istighfar, astagfirullah gitu ya. Iya. Ya biasalah ya apa namanya, pertengahan ya. Kemudian sedekah ya, tapi ya kadang-kadang nyelatu, sering lah niku ya. Bantu tetangga ya, tapi juga PTE bikin pekarangan kotor, yes, gitulah ya, pertengahan-tengahan. Nah, maka dalam kehidupan sosial itu pasti kita seringkali melakukan yang namanya kesalahan. Dan para jamaah sekalian, tentunya kalau kita melihat pada diri kita, pasti banyak sekali aib yang Allah tutupi. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala senantiasa menutupi aib kita. Maka terkadang ada aib yang terbongkar. Ada orang yang terciduk misalnya. Ada orang yang sedang melakukan dosa dan kesalahan dan tertangkap oleh saudaranya. Maka yang seperti ini kita harus menjaga, kita harus menutupi aib saudara kita. Cuma ini perlu perincian, tidak mutlak seperti itu. Ada dosa dan kesalahan
yang itu memang sifatnya disiarkan. Ada yang sifatnya harus yang memang disembunyikan. Saya kasih contoh misalnya, sebelumnya saya ingin bertanya, apa bedanya amar ma'ruf nahi mungkar dan juga menutupi kesalahan? Para jemaah sekalian, orang bermaksiat itu ada bermacam-macam modelnya. Orang berbuat dosa itu ada yang modelnya macam-macam. Ada yang dosanya itu untuk dia sendiri. Untuk dia sendiri. Orang misalnya main judi online misalnya. Jadi admin di Kamboja. Admin judol misalnya. Ada orang berbuat dosa tapi dosanya untuk dirinya sendiri dan dia tutup-tutupi yang seperti ini. Ditanya, "Mas, sampean kenapa seperti itu?" Ya sebenarnya salah saya, cuma ya terpaksa gimana lagi gitu ya. Kenapa berbuat dosa ini dan itu? Ya karena memang butuh gitu misalnya. Nah, orang yang berbuat maksiat dan dia berusaha menutupi dosa-dosanya dan dia memang terjatuh dalam dosa itu karena kekhilafannya, maka yang seperti ini kita menutupi aibnya. Ya sudah, jangan disebarkan. Jangan apa? Disebarkan. Misalnya lagi ada apa misalnya? Misalnya ada orang dosa yang dikerjakan sembunyi-sembunyi. Apa itu contohnya itu? Sebenarnya banyak ya. Contoh misalnya pacaran ya. Pacaran itu sangat merugikan perempuan ya. Jadi kalau jenengan punya anak perempuan jangan boleh ya. Pacaran misalnya. Atau apalah dosa yang dikerjakan secara sembunyi dan dia berusaha menutupi, ya kita nasihati tapi nggak usah disebarkan. Karena dia sendiri pun sadar kalau perbuatannya tidak benar. Orang kunci pintu kamar kemudian mabuk di dalam kamar misalnya. Dan dia tahu kalau perbuatannya salah. Kenapa? Ya wis stres pusing saya misalnya gitu. Ya sudah, kita nasihati tapi ya ditutuplah aibnya. Yang penting dia harus sadar dan bertobat. Nah, ada orang yang berbuat dosa tapi bangga dengan dosanya. Bangga dengan apa? Dosanya. Ada orang itu malah mengupload dirinya sedang berbuat dosa ke diskotik malam-malam misalnya, bikin status jedak-jeduk, bikin video malahan. Nah, ya seperti ini dia sendiri yang menyebarkan dosa dan kesalahannya. Ya tugas kita sebenarnya bukan untuk menyebarkan dosanya juga, bukan. Karena tidak ada manfaatnya juga. Jadi para jamaah sekalian, kalau dosa yang seperti ini dia mengerjakan dosanya itu terang-terangan, kata Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afah idal mujahirun. Setiap umatku itu pasti akan diampuni selama dia mengerjakan amalan-amalan soleh yang lain, kecuali orang yang mujahir, orang yang berbuat dosa dan terang-terangan bangga memamerkan maksiatnya. Maka yang seperti ini tidak perlu kita sebarkan ya. Cukup kita menasihati. Kenapa gak perlu sebarkan? Gak ada manfaatnya, malah membuat orang lain terinspirasi untuk mengerjakannya. Oh ternyata di sana ada diskotik, mantap ya. Jangan sampai. Nah, kemudian ada beberapa hukuman dari dosa dan maksiat itu yang memang ditampakkan, dimunculkan. Kayak misalnya hukuman cambuk dan rajam bagi pezina misalnya. Orang yang berzina itu kalau dia jomblo atau belum pernah menikah ya, hukumannya adalah cambuk 100 kali. Kalau sudah pernah menikah itu hukumannya dirajam. Cuma hampir gak pernah sama sekali ketahuan orang yang
tertangkap berzina. Kenapa? Saksinya harus minimal 4 orang yang adil. Kalau nggak punya 4 orang yang adil dan dia nggak ngaku, justru yang menuduh itu yang diperkarakan karena kurang saksi. Makanya kebanyakan orang yang dirajam gara-gara berzina itu karena ngaku sendiri, karena pengakuan dia sendiri. Maka ada contoh lagi, misalnya orang yang mencuri itu dipotong tangannya, orang yang membunuh itu dikisos pembunuhan. Itu semuanya nggak mungkin dilakukan sembunyi-sembunyi, itu tidak mungkin sama sekali. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis ini ketika kita mendapati saudara kita, mendapati teman kita yang sekiranya dia itu melakukan perbuatan dosa, kemudian dia menyembunyikan dosanya dan dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi qadarullah terciduk oleh kita. Jadi yang seperti ini kita harus menutup aib saudara kita. Jangan sampai Jangan sampai disebarkan. Biasanya itu ya di kampung-kampung itu rata-rata ada gosip, misalnya ada gosip. Misalnya Ibu A misalnya dengar gosip, kemudian bilang ke Ibu B, "Bu, saya punya gosip banget iki, tapi aja ngomong sapa-sapa. Janji-janji. Teman-teman." Akhirnya dibilangin, "Oh gini, tapi sampai temen loh, jangan ngomong sapa-sapa, yuk. Teman-teman." Si B ketemu si C, "Wah, aku iki Mbak ngipi apa mambang iki, ana kabar banget iki. Tapi kalau ngomong sapa-sapa iki." Teman-teman tak kandhani, tapi jangan ngomong sapa-sapa ya, tenan iki, temen iki, jangan ngomong sapa-sapa. Beritane ngene. Kemudian si C ketemu si D, "Aja ngomong sapa. Bapak sak kampung aja ngomong sapa. Rahasia umum akhirnya. Masalahnya diperparah dengan apa? Berita dari si A ini masih berupa ketela, masih berupa beras, beritanya masih lurus ini, meskipun gibah ya. Sampai si Z itu sudah jadi bubur sudah itu ya, jadi lontong sudah, digoreng gitu ya. Ditambah-tambahi ya. Iku lho Mbak, anake Bu iku lho, mosok bengi-bengi diterno wong lanang. Iku paling gak bener iku, paling kerjane gak bener iku paling. Ketemu si B, wah mambengi dhek iku kerjane nggone sing aneh-aneh iku. Ketemu sampai kono, sampai akhir iku ya. Kabarnya sudah gak bener, sudah nyeleweng jauh dari beritanya itu. Makanya kita harus berhati-hati, jangan sampai lisan kita menjadi wasilah menjatuhkan kehormatan orang lain. Terutama sekarang di zaman medsos ya, di zaman media sosial. Orang itu lebih senang dengar kabar terkininya, kabar yang hotnya, atau lebih senang dengar klarifikasinya, atau lebih senang gosipnya ya. Gosipnya itu katakanlah view-nya 1 juta kali ditonton. Klarifikasinya yang nonton cuma 3.000 orang, itu pun cuma dipotong-potong videonya. Nah, ini sangat-sangat rawan di zaman ini. Satu ketikan jempol kita itu bisa berakibat dosa dan bisa terancam sama neraka karena menjatuhkan kehormatan saudara kita. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala ada senantiasa menolong hambanya ketika sang hamba senantiasa menolong saudaranya. Ini ada satu kaidah yang namanya adalah al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kalau perbuatan kita berbuat yang baik, maka balasannya baik. Berbuat jelek, maka mendapatkan balasan jelek. Jadi al-jaza' min jinsil amal. Jadi ada balasan-balasannya, balasan-balasan yang kontan di dunia maupun di akhirat. Terutama yang paling kenyataan yang paling sering saya dapati gitu ya. Itu kalau misalnya seorang anak kok durhaka sama orang tua, itu biasanya
hidupnya di dunia itu nggak akan sejahtera. Rata-rata seperti itu. Baik, kita lanjut bagian yang kedua. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Ingat, ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Ilmu yang berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulnya, mengenal agama Islam ini. Tapi apakah ilmu dunia tidak ada keutamaannya? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu dunia itu keutamaannya tergantung maksud dan tujuannya. Kita belajar fisika, kita belajar kimia. Tujuannya itu apa? Untuk misalnya membuat jembatan agar bisa dilewati oleh kaum muslimin, agar bisa dilewati oleh orang banyak, sehingga mereka mudah dalam urusan dunia dan akhiratnya, terutama dunianya karena jembatan. Maka yang seperti ini punya keutamaan sesuai dengan tujuannya. Kenapa belajar kimia, fisika? Mau bikin atom perang dunia jilid ketiga misalnya, bikin nuklir misalnya. Yang seperti ini justru malah tercela. Orang bikin senjata, tank, ya, bikin roket, itu kan perlu ilmu. Dan justru kalau ilmu ini digunakan untuk kejelekan, maka akan berakibat kejelekan. Nah, tapi ilmu yang dipuji secara zatnya, ilmu yang dipuji secara hakikatnya adalah ilmu agama. Kenapa? Karena memang Rasulullah SAW diutus dalam rangka mengajarkan agama ini kepada umat manusia. Dan di sini Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka, barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga." Kenapa? Karena dengan mengetahui ilmu agama ini, kita tahu halal kita kerjakan, kita tahu sunnah kita amalkan, kita tahu wajib dan kita jaga, sehingga pahala kita bertambah. Kita tahu yang haram kita jauhi, kita tahu yang makruh kita tinggalkan, sehingga dosa kita tidak bertambah. Dan ujung-ujungnya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ilmu agama. Makanya kita seringkali berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah untukku ilmu. Makanya sekarang ada kayak pesantren, ya, ada pondok, ada pengajian-pengajian. Itu semuanya dalam rangka agar kita ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmu ini hukumnya apa? Menuntut ilmu agama itu hukumnya terbagi menjadi dua. Ada ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, fardu ain. Yang kedua, ada ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, apapun bidang yang dia geluti, ada satu ilmu yang harus dia kuasai agar dia selamat dunia dan di akhirat. Petani misalnya, ataupun pekerjaan apapun, misalnya petani, pengantar paket, pengusaha, dokter, apapun itu tetap harus mempelajari satu ilmu, yaitu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatun nabi, mengenal nabi dan mengenal agama ini. Sekali lagi, masing-masing dari kita wajib untuk belajar tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Islam ini, tentang rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam. Dan ditambah satu lagi, ilmu tentang hal yang sedang kita geluti. Contoh, jenengan mau dagang, maka wajib belajar fikih perdagangan. Kenapa? Jangan sampai penghasilan dari perdagangan yang kita kerjakan itu ternyata ada unsur horornya,
ada unsur ribanya, ada unsur menzalimi orang lainnya. Maka harus belajar. Jenengan misalnya dagang apa misalnya? Dagang baju misalnya, dagang baju. Biar laris, pasang iklan. Bintang iklannya cari yang bening apa cari yang biasa-biasa? Cari yang bening pasti ya. Kemudian ya rata-rata gitulah bintang iklan untuk pakaian itu ya rata-rata pakai baju yang belum selesai dijahit sepertinya ya. Kainnya kurang itu. Atau misalnya orang jualan apa? Makanan misalnya, jualan makanan. Kemudian ternyata misalnya biar laris akhirnya dia pakai minyak babi ya katanya gitu ya, atau apalah gitu ya, minyak babi atau apalah gitu. Atau misalnya orang jual properti misalnya, biar laris jual brosur dengan gambar yang bagus, ekspektasinya seperti ini, tapi realitanya amburadul atau apalah gitu ya. Jadi ketika kita ingin berdagang, kita harus belajar fikih perdagangan. Contoh lain ketika kita sedang jadi pegawai misalnya, karyawan, pegawai, kerja sama orang, maka kita harus belajar fikih-fikih yang berkaitan dengan kepegawaian. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa batasannya. Karena setiap akad ya, setiap hari sadar atau tidak, setiap hari sadar atau tidak kita ini mengerjakan atau melakukan transaksi muamalah. Bahkan anak kecil pun seperti itu. Ada anak kecil beli permen ke warung, beli jajan ke warung. Ini ada akad jual beli. Ada anak kecil beli wafer 1.000-2.000 masih amanah ya. Anak kecil datang ke warungnya jenengan bawa 10 miliar dibelikan es krim. Jenengan mau menerima duitnya? Dicurigai. Dan transaksinya sah apa enggak? Anak kecil 5 tahun bawa 2 miliar transaksi. Sah apa enggak kira-kira? Maka sepertinya harus ditinjau. Kemudian juga misalnya kedokteran misalnya. Orang ingin jadi dokter. Seorang dokter harus belajar hal-hal yang berkaitan dengan bidangnya. Boleh tidak seorang dokter laki-laki memeriksa pasien perempuan misalnya. Kemudian lagi misalnya boleh enggak penggunaan vaksin dari monyet ya, dari simpanse kalau nggak salah itu ya. Atau kemudian boleh enggak transfer jantung misalnya, jantungnya orang diganti sama jantungnya apa gitu ya, boleh apa enggak misalnya gitu. Terus kemudian dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Jadi sekali lagi, masing-masing dari kita wajib ya, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, wajib mempelajari ilmu yang berkaitan dengan mengenal Allah, karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam karena merupakan rasul dan utusan, dan mengenal ibadah kita, mengenal akidah dan ibadah kita. Meskipun tidak sampai mendalam, kita mengenal tentang tauhid seperti ini, mengenal tentang syirik seperti ini ya, dan ditambah satu lagi ilmu yang kita sedang berkecimpung di sana. Nah, itu ilmu yang fardhu ain, masing-masing dari kita wajib apapun pekerjaannya. Kalau enggak ya dosa. Orang misalnya gini lah Ustaz, kalau enggak tahu apakah ada dosanya. Sekali lagi, orang yang tidak tahu apakah dia berdosa. Orang enggak tahu kalau misalnya ada satu yang haram misalnya, ternyata ada satu jenis transaksi itu haram misalnya, kemudian dia kerjakan, dia nggak tahu apakah dosa. Tergantung, dia tidak tahu itu alasannya apa.
Misalnya gini, ada orang yang nggak tahu kalau salaman sama yang bukan mahram, termasuk sepupu ya, yang bukan mahram itu berdosa. Sekali lagi saya kasih contoh, salaman sama yang bukan mahram itu berdosa. Kalau orang nggak tahu dosa apa tidak, kita lihat dia nggak taunya gara-gara apa. Kalau dia tinggal di pedalaman Afrika sana, nggak bisa cari tahu sama sekali, dan nggak sampai ilmu kepadanya, maka di sini ada hukum khusus, belum tentu dosa. Tapi kalau dia nggak tahu kenapa, ya nggak mau cari tahu, nggak peduli sama sekali. Di zaman ini ilmu itu gampang didapatkan, jangan buka YouTube gitu ya, hukum berjabat tangan dengan yang bukan mahram, itu pasti ketemu hukumnya, pasti ketemu dalilnya. Itu gampang sekali. Jadi para jamaah sekalian, ketika ditanya, nggak tahu kenapa nggak tahu, ya malas saja cari tahu, atau nggak peduli sama sekali, atau memang nggak perhatian. Yang seperti ini tetap berdosa. Ada orang bilang gini, saya nggak mau cari tahu, nanti kalau tahu malah dosa, kalau nggak tahu kan nggak apa-apa gitu. Itu siapa yang ngajarin gitu ya? Justru kalau kita tidak mencari tahu, itu boleh jadi dosanya double, dosa nggak mau tahu sama dosa melanggar. Yang tahu saja kadang-kadang terjerumus. Makanya para jamaah sekalian, ada doa dalam surat Al-Baqarah di akhir-akhir, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah hukum kami kalau kami ini nggak tahu atau kami lupa. Dan orang yang paling berhak dimaafkan adalah orang yang berusaha mencari tahu. Ada pegawai misalnya, pegawai ini berusaha untuk membaca SOP perusahaan, berusaha untuk mencari tahu aturan-aturan, berusaha untuk mengamalkan aturan itu. Terus masih ada yang salah, bosnya tanya, loh kamu kenapa melanggar aturan ini? Saya nggak tahu bos, buku panduan sudah saya baca, ternyata ada aturan itu saya nggak tahu sama sekali. Oh ya sudah, lain kali jangan diulangi ya, sekarang kamu sudah tahu, oh ya beres. Tapi kalau pegawai yang satunya kenapa nggak tahu? Ya gak peduli saya. Sudah baca kitabnya, buku panduan belum, SOP? Ya belum, bukunya aja hilang. Memang nggak niat gitu, memang tidak niat. Nah, yang seperti ini, ketidaktahuan yang seperti ini tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan. Orang-orang kafir, mereka nggak sholat ya. Apakah orang kafir ini dihukum gara-gara tidak sholat? Kalaupun mereka sholat, sholatnya tidak sah karena belum syahadat. Pertanyaannya adalah, orang kafir, mereka non-Islam lah ya, non-Islam, agamanya bukan Islam sehingga tidak sholat, tidak zakat. Apakah mereka meninggalkan sholat itu berdosa? Artinya double dosa kekufuran dan dosa meninggalkan sholat? Paham ya? Saya ulangi lagi, sedang bingung sepertinya ya. Orang muslim kalau nggak sholat kan dosa, jelas gitu. Lah orang kafir, dia dosa dengan dosa kekafirannya, plus dia nggak sholat pula. Apakah dia juga akan terkena dosa meninggalkan sholat? Meskipun kalau sholat nggak sah? Jawabannya iya, masih. Allah berfirman, ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Allah berfirman, ditanyakan kepada orang-orang kafir, hei orang kafir, kenapa kalian itu kok masuk neraka? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dulu kami ini enggak termasuk golongan orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya, kalaupun mereka sholatnya enggak sah, karena yang mengerjakan sholat ini harus orang muslim. Sehingga ketidaktahuan yang diampuni adalah ketidaktahuan setelah kita berusaha untuk mencari tahu. Mencari tahu, kita berusaha untuk mengerti, memahami, kok masih salah. Nah, itu namanya Rabbana, itu namanya manusiawi. Kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kalau orang misalnya di akhirat nanti datang gitu ya, nggak peduli sama sekali, nggak mau tahu urusan halal haram, nggak mau ngerti sama sekali tentang ini boleh, ini terlarang, nggak mau tahu sama sekali. Itu yang mengampuni pun enggan gitu loh, kamu aja gak peduli. Nah seperti itu. Bedakan pelanggaran
pelanggaran dari orang yang memang menjaga aturan dan pelanggaran dari orang yang memang sembrono. Kita pun sendiri ya kalau punya anak gitu ya. Anak ini sudah kita nasihati misalnya, "Nak, jangan naik situ, jangan manjat-manjat nanti kamu jatuh." "Oh ya," gitu. Ya sudah dia nurut gitu. Kemudian ya qadarullah dia kepreset atau apalah gitu ya. Ya kita pasti merasakan apa? Merasakan kasihan gitu ya. Tapi kalau anak, "Nak, jangan gitu, nanti kamu jatuh," gitu ya. Enggak peduli jatuh. Biasa dikewapokno gitu ya. Dulu saya tuh sering dibilangi sama bapak ibu saya, "Kamu kalau nggak bisa dibilangi, nek ono opo-opo tak kapokno." Gitu juga seperti itu ya. Kalau ada apa-apa malah dikapokno. Kenapa nggak bisa dikandani? Dibilangi nggak bisa. Jadi kalau ada apa-apa, yos tanggunganmu dewe. Seperti itu. Jadi itu wajibnya kita belajar tentang apa? Tentang ilmu agama ini. Dan para jamaah sekalian, orang yang belajar ilmu agama ini, sekali lagi, orang yang mau belajar ilmu agama termasuk salah satu ciri bahwasannya Allah menginginkan kebaikan untuk orang itu. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk seseorang, maka Allah akan mudahkan, maka Allah akan memahamkan dia dalam urusan agamanya, akan memudahkan dia untuk mempelajari agamanya. Allah akan menjadikannya paham terhadap agama. Dan ini merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tujuan hidup di dunia ini itu adalah kita menanti perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini ya mentok-mentok kalau umatnya Rasulullah SAW, Rasulullah itu umurnya 63 tahun, hitungan tahun Hijriyah, bukan hitungan Masehi. Kalau hitungan Hijriyah, berarti kalau dihitung ke Masehi ketemunya 61, sekian. Itu rata-rata umurnya umat Rasulullah SAW. Nah, maka ya memang seringkali memang kita perlu dengan dunia, memang terkadang kita perlu. Wabtaghu ma ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, carilah apa-apa yang Allah berikan kepadamu dari kehidupan akhirat, tapi jangan lupa dengan jatahmu di dunia ini. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini orang yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan dia dalam agamanya. Dan pemahaman agama ini bertingkat-tingkat. Ada yang memang spesialis, ada yang memang generalis, yang paham secara umum saja. Oh ya, tadi kelupaan ya. Tadi kita membahas tentang ilmu yang fardu ain. Ada satu lagi yaitu ilmu yang fardu kifayah, yang jika dipelajari sebagian orang saja maka cukup. Contohnya ilmu usul fikih misalnya, ilmu nahwu, kemudian ilmu yang berkaitan dengan ilmu alat misalnya, ilmu waris dan lain sebagainya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Baik, dan juga keutamaan orang yang belajar ilmu agama itu sahibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-haud fil bahr. Orang yang belajar ilmu maka akan dimintakan ampun oleh seluruh makhluk sampai ikan yang berada di dalam lautan itu memohonkan ampun. Kenapa? Karena tatkala kita belajar ilmu agama, maka semua akan mendapatkan manfaatnya. Tapi memang seringkali kita dapati kenyataan itu berbalik dengan harapan. Ada enggak orang yang dia itu taat beragama tapi ngeselin, ada apa enggak? Banyak ya. Orang yang sudah ngaji tapi lisannya sering menyakiti, ada apa enggak? Ada, banyak.
Dan bahkan Indonesia yang katanya negeri ini adalah negeri paling religius, kalau ada truk nggoling muatannya itu ditolong, dikembalikan atau dijarah. Saya sering ya miris hati saya itu, ada di banyak kota di Sumatera itu ada berita truk bawa lele nggoling ke sawah sehingga lelenya berkeliaran di sawah. Warga datang kompak ke sana, nolongi enggak, nolongi ikan lelenya iya, dibawa pulang. Truk isinya beras atau jagung saya lupa, terguling di jalan raya. Datang warga, datanglah warganya, bawa kresek sendiri-sendiri, bawa karung sendiri-sendiri, dijarah. Katanya itu ya rezeki itu katanya. Makanya seperti ini, sopirnya kasihan, sudah jatuh tertimpa truk, tertimpa tangga, tertimpa truk. Yang ini kasihan sekali, ya kasihan. Dan ya seringkali kita juga miris ya. Akhir-akhir ini sering kita dengar berita tentang pimpinan banyak pesantren yang melakukan tindakan yang tidak pantas kepada santrinya. Entah santri laki-laki maupun santri perempuan. Dan banyak orang yang katanya itulah ya, katanya itu gitu ya. Itu malah mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Cerita-cerita tentang khurafat, cerita-cerita dongeng, cerita-cerita bohong. Katanya ada orang yang bisa terbang, ada orang yang bisa mendatangkan rantai emas dari langit katanya. Ada yang bisa Isra Mi'raj kadang-kadang, bahkan seperti itu 70 kali. Nah, yang seperti ini kan justru malah mereka merusak ajaran Rasulullah SAW. Dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memiliki orang yang memiliki ilmu itu punya tanggung jawab yang besar terhadap dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Sedikit lagi kita lanjutkan ya. Jadi juga kata Rasulullah SAW, "Man ja'a masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah." Barang siapa yang mendatangi masjidku ini, tidaklah dia mendatanginya kecuali untuk kebaikan yang akan dipelajarinya atau diajarkannya, maka dia setara dengan kedudukan mujahid fi sabilillah. Tentunya berjihad itu bertingkat-tingkat ya. Ada orang berjihad itu sesuai dengan kemampuannya. Berjihad itu sesuai dengan kemampuannya. Ada orang yang dia badannya kurus, kering tapi duitnya banyak. Ya dia berjihad dengan hartanya. Ada orang yang kurus, kering, duit gak punya, badannya lemah tapi berilmu. Ya berjihad dengan ilmunya. Ada orang yang kuat badannya, ya dia dengan badannya dan lain sebagainya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujung hadis ini insyaallah akan kita pelajari di pertemuan akan datang ya. Tapi intinya yang kita pelajari malam ini adalah yang pertama, kita harus senantiasa menjadi orang yang ringan tangan dalam membantu orang lain. Ibaratnya itu adalah kita kalau sedang menolong orang lain, kita sedang menolong diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sebaliknya, kalau kita menjerumuskan orang lain, maka kita sedang menjerumuskan diri sendiri. Dan orang yang paling berhak mendapatkan pertolongan kita, yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita adalah pertama ibu kita, kedua siapa? Bapak kita, kemudian orang-orang yang terdekat dengan kita, dan orang-orang yang butuh bantuan. Ada dua orang, yang satunya itu kelaparan sudah hampir pingsan, yang satunya belum makan sehari tapi masih kuat. Yang mana yang lebih utama? Yang hampir pingsan tadi itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus senantiasa menutupi aib saudara kita. Setiap orang pasti punya dosa dan kesalahan, apalagi orang-orang yang sudah bertaubat. Orang-orang yang dulunya misalnya pernah menjalani kehidupan yang kelam, misalnya mantan
mantan preman lah atau mantan apalah gitu ya, mantan perkumpulan apalah gitu ya. Setiap orang itu memiliki masa lalunya dan berkesempatan untuk berbuat baik di masa depan. Maka yang sudah juga sudah jangan dibahas lagi. Seringkali orang yang sudah bertobat itu mengenang masa lalu. Seringkali seperti itu ya. Oh bayan niku, aku itu gak ada yang berani sama aku di daerah sini. Penguasanya ya ini gitu. Atau mengenang masa-masa cerita ke temannya dulu ketika saya masih begini dan begitu. Itu dikenang gitu ya. Itu tidak ada manfaatnya. Kita harus menutup aib saudara kita, terlebih aib yang dia sendiri berusaha menutupinya. Kemudian yang selanjutnya adalah Allah akan senantiasa menolong kita kalau kita senantiasa menolong saudara kita. Selanjutnya adalah kita berusaha memperdalam ilmu agama kita minimal kita belajar tentang mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama kita dari hukum-hukum fikih yang sering kita kerjakan terutama, dan juga ilmu akidah yang menjadi tongkat keyakinan kita, yang memang meskipun ya belajar nahwu itu bukan fardu ain, fardu kifayah ya, itu serahkan kepada ahlinya, tapi minimal semua orang harus belajar tentang ibadah yang dia kerjakan sehari-hari. Demikian yang dapat kami sampaikan para jamaah sekalian. Mohon maaf atas kekurangan. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.